ketemu lagi sama aku dan saat ini aku lagi ada di salah satu hotel di Kabupaten Karawang dan acara saat ini yaitu buka bersama dari Balawista. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu Balawista? Siapa yang pada penasaran apa itu Balawista? Yuk kita cari tahu apa itu Balawista. Halo, saat ini kita sudah bersama ketua dari Balawista DPC Karawang. Baik, Bapak, dengan Bapak siapa? Saya Hadid Suherman. Baik, Bapak. Bisa dijelaskan dengan singkat Balawista itu apa sih, Pak? Oke, Balawista itu adalah Badan Penyelamat Wisata Tirta. Ini salah satu badan yang memang bergeraknya di bidang penyelamatan untuk wisata tirta. Seperti lifeguard, baik itu yang di kolam renang ataupun juga lifeguard di pantai, di danau, ataupun situ. Intinya yang berbasiskan wisata tirta. Seperti itu. Baik, kalau untuk tugas dan peran utama dari Balawista sendiri itu apa? Kita melakukan pelatihan, kemudian kita menyelenggarakan pelatihan, menyelenggarakan sertifikasi, dan juga menyelenggarakan pembinaan-pembinaan atau melakukan pembinaan-pembinaan terkait dengan ke lifeguardan atau ke penyelamatan untuk wisata tirta. Itu tugas pokok kita di situ. Oke, baik. Lalu untuk sejauh ini dari awal dibentuknya Balawista DPC Karawang ini sampai saat ini sudah seberapa jauh gitu Pak untuk kesiapan Balawista DPC Karawang ini untuk menjaga keselamatan dalam wisata air? Ya, kalau terkait dengan kesiapan bagaimana menjaga wisata air, tentunya yang akan kami lakukan pertama itu adalah menyelenggarakan pelatihan terlebih dahulu. Menyelenggarakan pelatihan untuk pemuda-pemuda Karawang. Kita bentuk dia, kita didik dia, kita latih dia menjadi seorang penyelamat yang terlatih dan tersertifikasi secara formal. Itu yang kita munculkan dulu adalah itu. Nah, sehingga ketika dari hasil pelatihan itu sudah terrealisasi, kita punya output, kita punya banyak tim lifeguard sendiri, baru kita sebar ke wilayah-wilayah yang memang memiliki wisata tirta dan memang membutuhkan lifeguard yang terlatih dan tersertifikasi. Oke, baik, keren banget Pak. Lalu untuk tantangannya sendiri nih untuk Balawista dalam mungkin mengadakan pelatihan atau mengadakan penyelamatan atau yang lainnya gitu Pak, kira-kira tantangannya apa nih Pak? Kalau untuk tantangan sih sebetulnya secara signifikan kalau kita latihan secara kontinu, secara terus menerus gitu ya, bukan hanya dari sekedar pelatihan dan sertifikasi saja, tetapi juga ada refresh. Itu kita relatif kendala secara SDM itu bisa kita atasi. Hanya mungkin secara equipment, perlengkapan, karena perlengkapan lifeguard itu kan sebetulnya kalau kita mau mengacu ke standar internasional, kayak di pantai saja kita harus punya jet ski paling tidak, atau punya perahu untuk seorang lifeguard yang memang profesional. Tetapi itu menjadi tantangan buat kita. Kendala itu insya Allah kita bisa atasi pelan-pelan dengan tentunya nanti bersinergi dengan pemerintah, bersinergi dengan stakeholder yang lain untuk mendukung terciptanya lifeguard yang memang lebih profesional dengan perlengkapan yang lebih modern, perlengkapan yang lebih siap untuk lifeguard itu sendiri. Seperti itu. Oke, kalau untuk karena kita udah kenal Balawista nih ya Pak ya, sekarang saya mau nanya mengenai buka bersamanya nih. Tujuan dari buka bersamanya ini dan siapa aja sih Pak yang hadir dalam acara buka bersama ini? Pertama, tujuan dari buka bersama ini tentunya kita ingin bersilaturahmi ya dengan teman-teman di internal pengurus, kemudian teman-teman di komunitas yang lain. Juga kita ingin bersilaturahmi dengan dari pemerintahan, dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dan Budaya, kemudian juga dari BPBD. Kita berharap kita bisa bersinergi, kita bisa bekerja sama di lapangan untuk menjalin hubungan yang lebih harmonis untuk mewujudkan itu tadi. Kita ingin ada Balawista, ada lifeguard yang memang siap untuk kita munculkan, kita berdayakan melalui pelatihan-pelatihan ataupun juga sertifikasi yang kita selenggarakan. Oke, untuk selain acara buka puasa bersama ini nih Pak, ada program yang lagi dibahas gitu nggak Pak? Ya, program kita ke depan, insya Allah kita rencanakan di pertengahan tahun 2025 ini kita akan selenggarakan
pelatihan dan sertifikasi balawista, pelatihan dan sertifikasi selam. Yang kita utamakan kalau untuk balawistanya adalah untuk relawan dan pemuda-pemuda yang memang dia aktif di Karang Taruna ataupun di organisasi lainnya. Kemudian kalau untuk selam kita utamakan yang relawan untuk rescue ya dalam hal ini. Oke, kalau dari Bapak sendiri nih sebagai Ketua Balawista dari DPC Karawang, harapannya untuk masyarakat kepada aware-nya gitu Pak, masyarakat untuk keselamatan dalam wisata air itu gimana harapannya? Kita sangat berharap kepada masyarakat sebetulnya ada keinginan yang lebih mendalam, kepedulian terhadap keselamatan di wisata tirta, kepedulian terhadap keselamatan di wisata tirta. Kenapa kita ingin itu? Kadang ada masyarakat yang mungkin dia secara personal di kampungnya dia sering berenang di sungai dan lain sebagainya, tetapi dia tidak memiliki prosedur penyelamatan yang benar. Dia merasa karena saya ini bisa berenang, dulu saya di kampung berenang nyebrang sungai misalkan 5 kali balikan, 10 kali balikan, tetapi prosedur penyelamatannya tidak paham. Nah, itu yang perlu kita munculkan, bahwa skill diikuti dengan pelatihan, diikuti dengan sertifikasi, itu bisa berjalan nanti akan berjalan baik. Tetapi dia punya kemampuan, tidak diikuti dengan standar-standar yang benar, kita tidak sampaikan pemahaman-pemahaman yang benar. Nah, itu tidak akan menghasilkan lifeguard yang profesional. Karena kadang gini, SOP yang harus ditanamkan pertama adalah seorang penyelamat, dia harus bisa menyelamatkan diri sendiri dulu sebelum menyelamatkan orang lain. Artinya, kalau mau menyelamatkan orang lain, dia harus perhatikan diri sendiri dulu. Oh, ini kalau saya menyelamatkan orang lain, saya akan capek. Kalau untuk mengurangi capek, saya harus pakai apa? Kan gitu. Kadang karena dia sudah biasa merasa bisa berenang nyebrang sungai bolak-balik tanpa pakai life vest atau jaket pelampung untuk keselamatan dia sendiri, dia tiba-tiba mau menyelamatkan orang. Banyak terjadi malah yang menyelamatkan malah tenggelam, malah hilang gitu, malah meninggal gitu. Tapi yang diselamatkan malah dia terselamatkan gitu. Nah, itu artinya dia tidak memperhatikan keselamatan diri sendiri seperti itu. Jadi itu tujuan dari adanya balawista ini ya. Betul. Kayak keren banget. Cukup sekian dari pertanyaan dari saya Pak. Jadi kita cukup mengenal ya teman-teman, kita cukup mengenal apa itu balawista sekarang. Makasih banyak Bapak atas waktunya. Semoga program-program yang ingin dilaksanakan semuanya bisa terjalan dengan lancar. Gitu ya. Dan respon masyarakat juga baik kepada balawista itu sendiri. Amin. Tahu kan apa itu balawista dan apa tugasnya balawista? Saya Sekar, Lintas Karawang, mengabarkan. Lintas Karawang.